Halo semua, jumpa lagi di channel Imam SP. Baik, semoga di sana dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini saya akan memberikan suatu konten tentang membuat soal kuis atau soal pertanyaan melalui format Google Form. Sebelum saya lanjut, mari kita simak yang satu ini. Ya, kita lanjut. Membuat soal berupa bentuk kuis atau pertanyaan melalui Google Form, mayoritas saya yakin di antara kalian sudah pada paham, tetapi memang sepengamatan saya masih ada beberapa yang belum memahami. Semoga saja konten ini tentunya bermanfaat untuk pembelajaran, terutama bagi mereka yang berprofesi sebagai pendidik, ya, atau sebagai guru. Jadi caranya mudah, hanya memang di sini dibutuhkan suatu jaringan internet yang nantinya akan membantu akses tentunya. Baik, kita langsung saja. Ini saya coba share dulu. Ya, ini sudah. Baik, langkah pertama kita masuk ke dengan kita. Nah, ya, ini dia. Perhatikan kalau memang sudah terkoneksi dengan jaringan internet, ini sudah. Kita buka aplikasi Google-nya. Cari yang ini, kita singkirkan dulu nih. Drive, ya, ini dia drive-nya. Saya yakin jika kalian sudah memiliki Google aplikasi atau email ya di handphone atau di laptop, drive-nya carinya di sini. Jadi kita buka drive kita, ya. Nah, ini dia, dia akan muncul. Ini sebelumnya saya sudah pernah membuat, ya. Lalu kita buat tugasnya, maka kita akan klik kanan. Nah, ini bisa langsung kita buka Google Formulir. Namun saran saya, biar tidak tercecer dengan tema atau judul yang akan dibuat, sebaiknya buat folder dulu, ya. Jadi caranya klik kanan, lalu buat folder dan diberikan nama, ya. Nah, contohnya ini saya sudah membuat, ada nama sekolah, ada pramuka, ya, olahraga SD maupun SMK.
Maka saya coba sudah buat yang SMK, saya klik yang SMK contohnya. Nah, ini dia. Lalu kita klik kanan. Ya, kalau mereka yang masih baru, ini pasti masih kosong. Ini karena saya sudah buat, maka akan muncul. Baru kita klik kanan lagi, lalu klik Google Form-nya. Ya, klik kiri ya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Itu dia. Nah, sekarang jika memang sudah tampil ya, tampilannya sudah muncul, perhatikan. Yang pertama kita perhatikan, kalau memang formulir ini kita ingin jadikan suatu pertanyaan kuis yang nantinya akan ada penilaian untuk peserta didik, maka yang perlu diperhatikan pertama ya ini dulu. Jadi setelannya atau pengaturannya kita klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Cara simpelnya, saran saya untuk mengenai batas satu tanggapan, ini artinya peserta hanya bisa satu kali masuk ke dalam Google Form yang kalian buat dalam satu email. Maka saran saya kalau bisa jangan dibatasi. Karena terkadang ada satu keluarga yang hanya memiliki satu handphone, sementara anaknya bersekolah ya di sekolah yang sama, atau bahkan di kelasnya yang sama, atau gurunya sama. Sehingga jika dibatasi, sementara handphonenya hanya satu, lalu anaknya lebih dari satu, ketika bertemu atau berhadapan dengan posisi yang tadi saya jelaskan, maka nanti akan sulit, dia tidak akan bisa mengerjakan kembali, kasihan. Jadi ini tidak usah dibatasi kalau saran saya. Tetapi jika itu tidak ada masalah seperti tadi ya, silakan dibatasi. Jadi ini akan mempermudah kalian dalam mengurut nanti tentunya peserta yang mengerjakan. Jadi tidak ada yang lebih dari satu kali. Tapi kalau ini dilepas ya tidak apa-apa. Hanya nanti peserta bisa beberapa kali mengerjakan. Lalu presentasi. Nah ini ya, kalau tugasnya soalnya ingin diacak tidak diurut, nah ini bisa digunakan. Ini tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain ya. Silakan, jika tidak apa-apa. Nah, jika ingin gunakan, jadi soalnya biar peserta yang lain berbeda, tidak ngurut, artinya urutannya diacak. Nah ini tinggal klik ini saja. Nah ini yang paling penting, kuis untuk nanti menentukan nilainya. Jadi ini diaktifkan dulu, jadikan ini sebagai kuis. Ya. Nah, jika sudah, nah silakan kalian ingin dibuat seperti apa formatnya. Tapi kalau saya ingin berupa tugas kuis, ya, atau pertanyaan, atau ulangan harian, maka ini tidak saya tampilkan biasanya jawaban yang benar. Hanya nilai poinnya, pertanyaan tak terjawab ditampilkan, agar nanti jika peserta ada yang kurang teliti, dia tahu oh mana yang belum dijawab. Lalu nilai muncul apakah kalian nanti tinjau dulu, atau langsung muncul ketika sudah selesai. Saran saya biar lebih mudah, ya nilai langsung muncul ketika peserta sudah selesai mengerjakan. Jadi ini dipilih. Tapi itu tergantung kalian, tergantung selera masing-masing dan kepentingan masing-masing tentunya. Ini jawaban yang benar. Kalau memang ini buat kisi-kisi, ya ini boleh dicentang biar peserta bisa belajar. Oh jawaban yang benar yang ini ternyata. Seperti itu. Kalau saya biasa tidak menggunakan ya kalau untuk kuis atau ulangan harian. Lalu disimpan. Sudah? Oke. Nah ini dia. Jadi kalau kalian ingin mengumpulkan alamat email agak rumit ya. Jadi sebaiknya tadi ini kita ganti saja, tidak usah alamat emailnya tidak usah dikumpulkan ya. Jadi kalian juga tidak usah repot. Oke, masuk. Formulir. Nah, ini sudah jadi formulirnya, kuisnya sudah siap, tinggal dibuat. Tapi kalau ingin tampilan kepalanya ini kopnya istilahnya ingin rapi ya, kasih judul dulu. Judulnya misalkan tergantung apa, mau nama sekolah atau nama apa, atau langsung materinya, judul materinya misalkan atau judul tema apa, mata pelajarannya boleh Penja Sorkes misalkan.
Tergantung kalian mau menggunakan ini kepalanya ini ya, atasnya ini apakah sebagai nama mata pelajarannya atau nama sekolahnya, silakan. Ya sudah, ya ini jika ingin tambahkan deskripsi boleh, misalkan latihan modul bulu tangkis misalkan, atau permainan bola kecil misalkan, ya boleh. Deskripsinya kalian ingin tambahkan apa silakan. Jika sudah, boleh ini dikasih variasi ya biar lebih bagus. Nah, ini ada, tadi kan sudah ada setelan, ini untuk pratinjau ya. Jadi pratinjau itu kalau untuk melihat hasil nanti yang sudah kita buat, tapi nanti belakangan saja. Ini temanya dulu. Nah, pilih gambar. Jadi kalau ingin ada gambar atau hiasan yang kira-kira kalian suka, ya ini temanya bisa ada. Seperti itu. Saya coba cari kalau olahraga, ini ada olahraga game. Bisa seperti ini. Oke. Nah, ini boleh sisipkan. Ya, kita muncul. Jadi gambar ini bisa kita pilih media yang sudah ada dari bawaannya, atau kita pilih gambar kita ingin upload atau unggah, ada tinggal kita cari ya, atau foto ya, seperti itu. Kita ulang lagi ya, sisipkan ya, klik lalu sisipkan, ini sisipkan, dia akan muncul. Lalu ini warna temanya tinggal dipilih apa, hijau ya, lalu warna latar belakangnya apa tinggal dipilih. Kalau ingin warna lain tinggal klik yang ada tanda plus. Kita lanjut, kita tutup biar tidak menghalangi. Oke. Nah, sudah rapi. Kalau gaya font, kalau ingin tulisannya kita ganti, maaf, batuk, saya minum dulu. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau ingin hurufnya diganti ya, kita ganti yang lucu, boleh. Nah, ini akan berubah hurufnya. Yang fontnya ya, atau ini agak sulit kebaca ya, yang bagus formal atau kita pilih lucu. Saya biasa makanya ini lucu. Sudah. Nah, sekarang baru kita bikin soalnya. Contoh, misalkan di sini langsung buat soal, tapi kalau saran saya, mohon maaf saya agak lupa, kita bikin tulis nama dulu di sini, agar nanti pesertanya kita tahu siapa yang mengerjakan, nama lengkap. Ini wajib diisi. Kalau ini yang tidak dirubah atau tidak diaktifkan, maka peserta tidak bisa mengisi. Ini. Ya. Mau PG atau apa ya silakan. Kalau kalian sudah punya draft namanya, ya tinggal dipilih saja lebih enak yang mana. Saya kadang kalau ingin buat lebih cepat ya, jawaban singkat, jadi peserta mengetik namanya. Tapi ada juga yang lebih simpel, misalkan seperti ini ya. Jadi biar penulisannya rapi ya, dan cara ngurutnya juga mudah. Kalau kalian punya
daftar nama ya, tinggal dibuka saja. Misalkan saya coba buka daftar nama, saya punya data peserta misalkan. Nah ini sebentar ya. Oke, ini misalkan data nama anak SMK di Provinsi ini. Kita cari saja. Nah, ini data PIK kelas 1 misalkan. Nah, ini akuntansi misalkan ya. Biar enak, ini kita klik, kita pilih ya. Kopas, copy ya. Lalu kita pindahkan ke sini. Nah, ini biar mereka tinggal pilih saja pilihan ganda, lalu kita klik di sini, lalu boleh Ctrl V atau boleh klik kanan pasti. Nah ini dia. Jadi nanti peserta akan seperti ini nih. Kita klik ini mata untuk meninjau. Nah itu dia. Jadi nanti peserta tinggal pilih salah satu sesuai namanya. Ya seperti itu. Nah, buat. Oke. Jadi ini namanya sudah ada. Nah, lalu kelasnya ya. Kalau ini digunakan oleh beberapa kelas, maka tekniknya seperti tadi bisa ya. Kalau digunakan beberapa kelas, jadi bisa dengan cara seperti ini atau cara manual atau dengan teknik yang lain. Tapi kita coba hari ini membuat konten yang simple dulu untuk satu kelas saja. Ya, misalkan kelas 10 AKL ya, Administrasi Lembaga. Sorry, nama kelas. Ya. Kita coba hari ini konten yang simple dulu saja. Kelas langsung saja 10 AKL. Oke. Sudah? Nah, baik. Tadi ini sudah ada penjelasan shortcast, latihan modul permainan bola kecil. Maka sini boleh kalau ingin ganti subtema ya, atau biar nambah hopnya, klik ini. Ya. Atau jika ingin langsung Ctrl Z untuk cara mengulang. Jadi kalau mengulang jangan klik ini ya, tapi Ctrl Z. Jadi mengulang dalam Google Form ini menggunakan Ctrl Z. Ya, kalau ingin langsung tinggal ditambah saja, tambahkan pertanyaan. Ya, seperti itu. Tapi kalau ingin nambah tema, boleh. Misalkan bulu tangkis, ya, judulnya bulu tangkis. Seperti itu, sudah. Lalu ini klik lagi plusnya. Nah, baik, misalkan nomor 1. Soalnya misalkan induk ya, kita coba buat induk organisasi bulu tangkis Indonesia adalah ya misalkan. Nah, kalau saran saya agar mudah komputer ya mengoreksinya, maka gunakan pilihan ganda. Kalau jawaban singkat atau paragraf, maka dia membacanya akan sangat sulit sistemnya, karena penulisannya harus atau pengetikannya, peserta yang mengetik itu harus sesuai dengan apa yang kalian ketik di sini jawabannya. Jadi saran saya lebih baik pilihan ganda untuk mempermudah. Contoh A, misalkan BWF, lalu B IBF, lalu C
PBSI dan D PSSI E IPSI. Nah, sudah. Jadi soalnya jawabannya sudah dibuat, maka selanjutnya kalian menyisipkan kunci jawaban. Di sini ada tulisan ya, ada ketikan kunci jawaban ya, ada teks kunci jawaban. Pilih, lalu pilih dulu jawaban mana yang benar. Induk Organisasi Bulu Tangkis Indonesia adalah maka PBSI ya, C, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, dan berapa poinnya? Ya, kalau kalian misalkan ingin membuat soalnya 50, ya maka agar ingin menjadi angka 100, satu nomornya poinnya 2, seperti itu. Kalau soalnya hanya 10, ya berarti poinnya 10 ya di situ. Ini saya buat poinnya 10. Ya. Maka di sini akan ada tertera kunci jawabannya ya, PBSI dan nilainya 10. Apakah ini nanti akan terlihat oleh peserta? Tidak. Jika kalian ragu, lihat di pratinjau, maka munculnya akan seperti ini ya. Mereka akan mengisi dulu nama kelasnya, lalu nama mereka ya, lalu berikutnya. Nah, seperti ini akan muncul keterangannya. Nomor ini poinnya 10. Induk Organisasi Bulu Tangkis Indonesia adalah, mereka akan menjawab ya, apakah mereka menjawab A, B, atau seterusnya, lalu dan sebagainya ya. Ini kita pause lagi aja. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, ini tugas yang bentuknya ketikan ya. Soal yang kalian buat berupa ketikan. Apakah bisa dengan gambar? Bisa. Ya. Jika ingin membuat soal dengan bentuk gambar bisa, ini kita tambahkan. Ingat ya, mohon maaf, ini jangan sampai lupa diaktifkan. Kalau ini kan nonaktif, kalau nonaktif peserta tidak bisa mengklik, tidak bisa menjawab. Tapi jika diaktifkan, peserta pasti akan bisa menjawab. Tambahkan lagi. Ya, ini pastikan dulu biar tidak lupa. Lalu nomor 2. Ya. Nah, jika ingin soalnya berupa gambar, ini ada seperti bentuk ya, simbol berupa gambar picture. Kita klik, tadi akan muncul seperti ini. Kita ambil unggah saja, cari di data yang ada di pada komputer kita. Karena saya pramuka olahraga PJOK, rancangan PJOK SMK. Kita close lagi, ini ada gambar lapangan. Nah, misalkan ini gambar lapangan apa nih? Saya pilih ini. Bola kecil, kita cek. Ya, nah, misalkan ini. Ya. Misalkan. Lalu kita kasih keterangan di sini. Gambar tersebut merupakan lapangan olahraga, cabang olahraga titik-titik ya. Lalu seperti biasa, apakah A softball ya, B pasti, B basket. Mohon maaf ya, saya ulang. Tadi temanya bulu tangkis ya, maka ini kita ganti saja. Nah, gimana cara menggantinya? Karena temanya tadi bulu tangkis, ya bulu tangkis, maka kita cari lapangan bulu tangkis. Ini cara menggantinya, dihapus boleh. Nah, seperti itu. Kita klik lagi ini, cari lagi. Cari bulu tangkis yang mana ya? Nah, ini kita coba. Icon. Nah, ini dia ketemu. Nah, ini dia. Gambar tersebut merupakan lapangan cabang olahraga. Kita tambahkan tadi sudah kita buat. Bulu tangkis.
bola, sepak takraw. Iya. Biasa kunci jawaban. Lalu kita pilih bulu tangkis. Dan poinnya jangan lupa. Ingin 10 ya, 10. Nah. Dan seterusnya sampai kalian ingin menentukan berapa bentuk soalnya. Jadi tinggal dilanjut saja dengan menggunakan klik tanda ini. Bagaimana jika jawabannya itu berupa misalkan berupa gambar. Kalau ini kan soalnya berupa gambar. Sekarang kita balik, istilahnya jawabannya berupa gambar, ya. Oh ini kok, maaf. Kita coba lagi, ya. Nah, ya, sekarang jawabannya ingin berupa gambar, maka kita klik ini, tambahkan pertanyaan, oke, lanjut. Tadi sudah nomor 1, 2, 3. Ya, pilihlah yang merupakan gambar lapangan bulu tangkis, ya kan? Oke, maka di sini lihat, kalau kalian turunkan kursornya, dia akan muncul seperti ini. Nah, misalkan, ya kita klik saja ini. Enggak ya, kalau kalian punya di foto ya silakan. Tapi kalau saya biasa dari folder saya, enggak muncul. Misalkan ini, dia akan muncul. Iya, seperti itu. Lalu lanjut lagi, tambahkan opsi, ya. Lalu yang B, bulu tangkis. Ya, lalu satu lagi deh. Jadi tambahkan gambar ya, ada keterangannya, tambahkan gambar. Cari. Biasa kalau SMA itu atau SMK itu sampai ini ya, sampai ya. Apakah kita sampai ini hanya contoh ya, biasa kunci jawaban, lalu nilainya, lalu selesai. Oke. Nah, jika ingin memastikan tidak ada kesalahan dalam pengetikan atau menghindari hal-hal yang sekiranya takut terjadinya trouble ketika dalam pengerjaan, maka kalian bisa mengecek. Jika anggap kalian sudah rapi, ya, untuk meyakinkannya, bisa kalian lihat lagi plat tinjau yang gambar mata ini. Saya kasih contoh, ya. Kita coba kerjakan kelasnya, lalu Abdillah. Kita pilih Abdillah, lalu berikutnya. Soal nomor 1 kita coba PBSI. Ya. Nah, ini ngacak ya, karena tadi kita acak. Nah, saran saya, ini tambahan juga suatu trik. Jika nomor ingin diacak, maka jangan diberikan nomor soal di sini. Ya, jika kalian membuat soal tadi, kita coba close dulu ya. Saya ulangi ini. Tadi kan di dalam pengaturan, di setelan, ya. Lalu presentasi, acak urutan pertanyaan. Ya, jika ingin diacak, maka usahakan jangan menggunakan nomor. Jika menggunakan nomor soal, maka nanti tetap akan tertera walaupun secara mengacak. Seperti itu. Ya. Nah, misalkan kita nggak usah ngacak deh, karena sudah terlanjur diberikan nomor, maka dia akan tampilnya mengurut. Itu, coba tinjau. Oke, kita pilih ya. Berikutnya, nomor 1 PBSI, nomor 2, nah ya kan, nomor 1, 2, dan 3.
Jadi sekali lagi kuncinya kalau pengen mengacak soal, ya soalnya ingin diacak atau di random, maka nomornya tidak usah digunakan nomor soalnya, karena ya kalau diacak tapi nomornya masih tertera, ya tidak ada fungsinya, jadi seperti itu. Lalu nomor 2 ini lapangan bulu tangkis, nomor 3 lapangan bulu tangkis, ya B. Apakah hasilnya 3 soal berarti ya 10 30 ya, kita cek kirim, lihat skor, ya nilainya 30 ya, seperti itu dari 3 soal. Oke, jadi seperti itu untuk kalau sudah rapi, sudah yakin, ya. Nah, lalu selanjutnya bagaimana? Kalau kalian ingin melihat responnya sudah ada, karena tadi sudah ada yang mengerjakan kan, ini akan munculnya responnya. Kalau ingin mengeprint hasil jawabannya atau melihat secara tabulasi spreadsheet, ini ada tanda warna hijau. Jadi sorry ya, saya ulang, ini ada pertanyaannya di sini. Lalu kita buka respon. Nah ya, kalau ingin melihat hasil semua peserta, lalu ini diklik, lalu buat baru, buat, dia akan muncul. Nah ini ada keterangan waktunya. Waktunya kapan mengerjakan, berapa nilainya, namanya siapa, kelasnya berapa. Nah ini kunci jawabannya pun, sorry, peserta yang menjawab juga tertera di sini, mana yang dijawab. Seperti itu. Nah ini bisa di print, bisa di kopas, kalau ingin diurut ya bisa cara ngurut ya. Seperti itu. Oke. Nah ini kan belum dilempar ke peserta. Cara melempar ke peserta kan biasanya ada yang melalui Google Classroom, ada juga yang melalui WA Group. Jadi banyak beberapa cara. Tapi saran saya agar mudah mengenali linknya, ini kita ada alamatnya, ini kita kopas. Ya, usahakan memiliki Bitly. Ya, Anda punya Bitly. Jadi biasanya saya punya Bitly. Jadi ini tujuannya adalah untuk meringkas judul link yang kita punya. Jadi judul yang tadi di sini, ini kita kasih judul ini, formulirnya. Oke lah, Benja Shortcut atau lebih mudah biar ini bulu tangkis lah. Ya, ini kita kopas, ya copy. Lalu jika memang kalian belum punya Bitly ya, jadi Bitly itu cari di Google kalau belum punya ya. Kalau saya udah punya, saya simpan ini ya alamatnya. Jadi klik aja Bitly ya, seperti itu di Google bisa kalian ini. Jadi seperti ini dia ikonnya ya. Kalau sudah ada ini muncul ya seperti ini. Sudah kalian copy, ini nama akunnya. Kebetulan saya ada beberapa akun karena Bitly juga terbatas. Jadi tujuannya adalah untuk meringkas link yang nama link yang kita punya, yang kita buat. Klik kita buat, lalu kita paste di sini. Ini muncul, tunggu sebentar ya, dia akan meringkas. Ini bisa kita ganti. Judul ini bisa kita ganti. Contoh tadi saya bikin soal untuk anak SMK, materinya olahraga bulu tangkis. Tergantung kalian kodenya seperti apa, atau diambil dari nama sekolah atau dari nama mata pelajarannya. Contoh PJ Okta bulu tang, ya seperti itu. Atau PJ Okta bulu tangkis, boleh seperti itu. Lalu kita simpan. Nah, ini kita close saja, dia akan muncul. Inilah yang nanti kita copy linknya, baru kita share ke peserta, baik kadang melalui Google Classroom, tergantung metode gurunya seperti apa, atau melalui WA. Oke, jadi
setelah tahapan kita sudah selesai mengerjakan tugas, membuat soal, maka pastikan kita meringkasnya. Link ini kita kopas, pindahkan ya, kita klik, buat, lagi klik kanan ya, paste, nanti bisa kita ringkas. Dan ini hasilnya, PJOK bulu tangkis, PJOK bulu tangkis. Iya. Oke, para pemirsa, demikian tutorial cara membuat soal berupa kuis melalui format Google Form dan meringkas alamat linknya melalui Bitly, sehingga peserta juga mudah mencarinya dan tentunya tidak sulit. Demikian, terima kasih. Jika ada saran yang ingin disampaikan, bisa melalui komentar yang ada. Sampai jumpa dan tetap jaga protokol kesehatan. Dadah.